Hai, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowl Sulaiman. Kita masih ngobrolin mengenai dunia kucing. Nah, banyak sekali yang bertanya ke gue, teman-teman terdekat yang ingin memelihara kucing. Apa sih yang harus dilakukan untuk pemula agar mereka bisa memelihara kucing dengan baik dan benar, mensejahterakan mereka, kita juga merasa tidak terbebani, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Makanya gue mencoba menjawab sesuai dengan apa yang pengalaman gue selama ini gitu ya dalam hal memelihara kucing. Memang sih dalam hal memelihara kucing mungkin gue baru sekitar 4-5 tahun belakangan ini, dan bagaimanapun juga gue banyak belajar dari hal-hal yang mungkin saja di luar ekspektasi gue, di luar pengetahuan gue, dan akhirnya dari pengalaman itulah gue bisa sharing. Kali ini adalah sudah siapkah gue untuk memelihara kucing? Itu adalah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing cat lover yang ada di luar sana. Oke, langsung saja. Memelihara kucing itu adalah sebuah komitmen yang luar biasa. Mengapa gue bilang luar biasa? Karena kita tidak hanya mengambil kucing misalnya dari pet shop, kita mengadopsi mereka, kita membeli mereka, kemudian dari seorang teman atau juga di sosial media langsung kita beli tanpa kita tidak memikirkan ke depannya seperti apa. Jadi sebaiknya gitu ya, jangan seperti apa ya, seperti ada setan lewat gitu ya. Langsung kepikiran pengen melihara. Jangan. Bagusnya kalau pengen melihara kucing itu kita research dulu gitu, kita pelajari dulu kucing itu seperti apa sih, kemudian perawatannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, kesejahteraan mereka seperti apa, kalau mereka sakit seperti apa, nanti kalau mereka melahirkan seperti apa, sudah siap atau tidak. Dan itu memang harus dipelajari dan dipikirkan dari sekarang sebelum memelihara kucing. Nah, ada kalanya para orang tua memelihara kucing karena kasihan dengan anaknya yang masih kecil, yang belum bisa berkomitmen apa-apa, akhirnya mereka pergi ke pet shop, akhirnya orang tua tidak tahan akan rengekan atau tangisan anaknya, akhirnya diadopsilah seekor kucing. Kucingnya nggak tanggung-tanggung, kucing Persia berbulu dan pesek pula. Dan akhirnya karena ketidaktahuan informasi, pengetahuan yang masih banyak lagi, akhirnya kucingnya terlantar. Dan orang tualah yang pusing gitu ya ketika kucing terlantar. Akhirnya kucing pun kurus, tidak terurus, dan kesejahteraan mereka tidak diperhatikan sama sekali. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kalau orang bertanya, anak usia berapa sih yang bisa memiliki komitmen untuk melihara kucing? Ya paling tidak mereka udah SD lah ya, dan orang tua pun mau tidak mau harus turun tangan karena namanya anak-anak ya. Mereka suka hanya sesaat saja cintanya, cuma bermain sebentar saja, tapi ketika menemui kendala seperti kucingnya mungkin kencing, buang air besar, kemudian sakit, dan masih banyak lagi, mau nggak mau orang tua yang harus turun tangan. Dan ini adalah salah satu komitmen terbesar yang harus dimiliki. Nah, jadi memang yang harus diketahui bagi para cat lover pemula adalah kita tidak hanya untuk kucing itu sebagai hiburan saja, untuk menyenangkan hati ya, ketika kita sedang ada masalah, kita stresnya hilang, dan masih banyak lagi. Nggak salah juga sih, tapi kita harus melihat bagaimana dengan kesejahteraan kucing sendiri. Jangan cuma tuannya bahagia tapi kucingnya nggak bahagia gitu ya. Dan memang untuk pemula yang harus diperhatikan adalah komitmen. Nah, yang harus diperhatikan adalah makanan mereka seperti apa nanti, kemudian kandangnya seperti apa, harus beli pasir, makanan, vitaminnya seperti apa. Kalaupun kucingnya ingin sehat harus divaksin gitu ya. Dan apabila ada yang terkena penyakit diare dan penyakit-penyakit lain, apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah satu hal basic yang harus dipelajari gitu ya. Bisa saja bertanya dengan dokter hewan, bertanya dengan teman yang memang sudah expert memelihara kucing, dan masih banyak lagi, karena pengetahuan-pengetahuan basic inilah yang akan membawa kita terus mencintai kucing kita sampai mereka tiada gitu ya. Nah, merawat kucing itu adalah merawat kehidupan mereka seumur hidup sampai mereka meninggal. Sudahkah kita siap untuk berkomitmen? Karena bukannya pengen menjudge ya, ada
orang-orang gitu ya, mereka hanya bertahan memelihara kucing cuma sebentar aja ketika mereka suka saja. Tapi ketika mereka udah mulai banyak kesibukan, mereka tidak punya waktu dan komitmen lagi untuk kucingnya terbengkalai dan akhirnya kurus, sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Atau akhirnya kucingnya di overadopt lagi sama orang lain. Nah, inilah yang memang perlu diperhatikan. Sudah siapkah kita menjaga kucing itu sampai akhir hayatnya? Karena mau nggak mau, kita itu menjadi anak buah atau menjadi apa ya, dalam tanda kutip ya, budaknya si kucing gitu ya. Kucing itu adalah bosnya. Karena ya mau nggak mau tiap pagi kita harus membersihkan buang air besar, buang air kecil, menggantikan pasirnya, memberikan makan, membersihkan kandangnya. Kalaupun mereka ada ruangan pasir-pasir yang berserakan atau harus dibersihkan, harus dicuci, bukan harus dicuci, harus dipel, harus disapu. Karena itu menyangkut kebersihan dari kucing itu sendiri supaya mereka tidak terkena penyakit. Nah, setelah itu nanti masih banyak lagi hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kucing. Memang ini adalah rutinitas setiap hari yang harus dilakukan oleh cat lover. Sudah siap nggak nih seperti itu? Jadi memang komitmennya seumur hidup sampai kucing itu meninggal atau tiada. Nah, terkadang karena kesibukan-kesibukan tadi itulah yang membuat kita lupa, lalai bahwa sebenarnya tujuan awal kita melihara kucing itu apa? Atau hanya suka sesaat saja, atau kita berkomitmen untuk menjaganya seumur hidup, atau hal-hal yang lain. Kalau cuma suka sesaat, jangan. Mendingan tidak usah dipelihara, karena kasihan kucingnya tidak keurus, dan akhirnya meninggal, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kebanyakan nih, yang gue tahu, banyak orang menempatkan ras Persia itu sebagai kucing yang paling diminati karena lucu, bulunya panjang, hidungnya pesek, kelakuannya benar-benar sangat sayang sama manusia dan masih banyak lagi. Namun di balik itu semua, merawat ras Persia itu memerlukan effort yang luar biasa. Bulu panjang otomatis kita harus rajin untuk memandikannya, harus rajin untuk menyisirnya. Kalau ada gimbal bagaimana? Kalau dia kena kutuan, jamuran, apa yang harus dilakukan? Semakin panjang bulu kucing itu, semakin besar tanggung jawab dan hal-hal yang harus kita lakukan terhadap mereka. Apalagi kalau dia berhidung pesek atau pig nose, nah itu lebih lagi air matanya terkadang suka belekan, kemudian belum lagi warna bulunya kalau dia putih itu suka kotor dan masih banyak lagi. Itu memerlukan komitmen yang luar biasa dan kebanyakan banyak yang udah menyerah dengan kesibukan, dengan alasan apa akhirnya kucing yang sudah dibeli mahal-mahal akhirnya terbengkalai dan bahkan mungkin ada yang mati, apalagi kalau mereka terkena penyakit. Jadi kasihan juga ya, karena mungkin masalah finansial, dana, mungkin banyak cat lover nggak jadi masalah. Mereka punya uang mau puluhan juta, ratusan juta pun ada. Tapi mau nggak dia berkomitmen untuk menjaga kucing itu, kesejahteraan dan kesehatannya itu penting banget. Karena disarankan nih bagi para cat lover yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, kalau pengen melihara kucing, kalau kita dasarnya cuma suka aja, cinta kucing, mengapa nggak dimulai aja dulu dari kita berkomitmen memberikan makanan kucing-kucing liar yang ada di luar sana, kucing kampung gitu ya. Dengan kita memberikan makanan, kesehatan mereka seperti itu adalah satu kebanggaan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Apabila kita sudah mampu untuk berkomitmen, boleh kita pungut mereka datang ke rumah untuk kita pelihara dan menjadi kucing indoors yang ada di rumah. Nah, itu pun mungkin dengan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, apakah di rumah kita ada yang alergi? Apakah di rumah ada anggota keluarga yang asma? Apakah di rumah kita ada orang yang suka sama kucing? Ini penting banget loh. Jangan sampai kita sendirian suka, tapi yang lain nggak suka. Akhirnya ketika kita nggak ada di rumah, beberapa hari mungkin keluar kota dan masih banyak lagi nggak ada yang mau mengurusin kucingnya. Ketika anak atau anggota keluarga terkena asma atau juga alergi, ini penting banget. Jangan sampai karena kucing ini, akhirnya kucing yang disalahkan. Padahal banyak faktor yang menyebabkan orang terkena asma atau alergi. Nah, jadi dari berbagai macam hal-hal yang udah gue sebutin, jadi perlu dipikirin lagi nih, mau memelihara kucing atau tidak, karena banyak bentuknya ya. Kalau kita pengen menyayangi kucing, kita bisa datang ke shelter-shelter yang ada, memberikan makan mereka, menyumbangkan makanan yang ada. Itulah bentuk dari komitmen kita karena kita mencintai kucing dan tidak harus membawa mereka ke rumah dan memelihara mereka. Bayangin aja kalau jatah waktu kucing itu hidupnya 10 tahun atau 15 tahun, berarti selama 10-15 tahun itu Anda harus berkomitmen untuk memelihara kesejahteraan mereka.
Jangan sampai kasihan kucing itu selalu dikandangin terus. Mereka perlu kebebasan juga untuk dikeluarkan, diajak bermain-main, diajak bersosialisasi, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi, harus komitmen biaya. Karena biaya melihara kucing itu tidak mudah dan murah, apalagi kucing yang memang harganya mahal. Ke dokter aja udah berapa, untuk vaksinnya berapa, kemudian untuk perawatan kesehatannya, untuk groomingnya, kalau memang pengen grooming di rumah ya, tapi grooming di luar itu biayanya lumayan, dan masih banyak lagi hal-hal lain kesejahteraan yang harus diperhatikan. Kalau finansialnya merasa, aduh pas-pasan aja, makan aja susah, aduh mendingan jangan, mendingan merawat kucing domestik saja, karena memang dalam hal kerentanan penyakit, kucing domestik itu lebih kuat dibandingkan dengan kucing-kucing ras yang ada di mana-mana, karena mereka sudah biasa beradaptasi dengan alam. Dan kalaupun tidak memperbolehkan masuk kucing ke rumah, mungkin di luar saja dengan memberikan makanan mereka, dengan memberikan minuman mereka, itu adalah salah satu bentuk dari kecintaan kita terhadap binatang peliharaan. Wah, kayaknya banyak banget ya, karena untuk ukuran masalah ras, masalah kasta itu jangan kita jadikan sebuah perbandingan. Gue suka kucing yang berbulu, itu mungkin adalah selera orang masing-masing. Namun semua kucing di dunia itu sama. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Terkadang hanya karena gengsi membeli kucing yang mahal, namun akhirnya tidak terawat dengan baik, akhirnya kucingnya meninggal atau juga tidak terawat dengan baik dan akhirnya sakit-sakitan, sama juga bohong. Mendingan kita melihara semampunya kita. Nah, berarti harus realistis ya, semampunya kita. Kita lihat dulu pendapatan kita berapa, pengeluaran yang harus dikeluarkan berapa. Jangan kita memaksakan memelihara kucing ras yang mahal, akhirnya kocek keluar banyak, tapi ketika perekonomian di rumah mungkin tidak sebanyak untuk memelihara kucing itu, harus pengeluarannya itu sama juga dengan besar pasak daripada tiang. Mendingan jangan deh gitu ya, mendingan kita memelihara kucing yang realistis saja, dengan kesehatan mereka pun terjamin, makanan mereka pun terjamin, mereka juga happy. Karena jangan sampai kita melihara kucing karena pengen kita happy, pengen kita bahagia, pengen kita senang gitu ya, pengen kita setiap hari, aduh pokoknya kesepian kita itu terobati dengan ada kucing. Tapi bagaimana dengan kucingnya sendiri? Apakah dia happy dengan keberadaannya? Bagaimana dengan kesejahteraan mereka? Dan masih banyak lagi. Dan inilah yang harus dipikirkan bagi para cat lover yang ada di luar sana. Nah, ini adalah pendapat gue aja ya, karena gue juga pernah merasakan bagaimana susahnya memelihara kucing, karena gue tiba-tiba saja diminta gitu ya. Ini dipaksa secara tidak langsung oleh teman saya untuk memelihara kucingnya dengan harga yang mungkin yang bersahabat, dan pengalaman gue tidak ada sama sekali bagaimana cara memelihara kucing. Dari sana gue banyak belajar dari banyak kesalahan, dan akhirnya gue berpindah-pindah tempat. Nah, inilah yang membuat akhirnya gue harus mencari adopter yang benar-benar sayang sama kucing gue, dan itu merupakan satu rasa bersalah yang luar biasa sampai sekarang di diri gue, karena gue ngerasa aduh, gue udah berkomitmen sama kucing gue, tapi karena gue berpindah-pindah kerja, akhirnya gue tidak sanggup untuk melihara mereka. Dan alhamdulillah gue bisa bertemu sama seorang teman yang punya pet shop juga di Batam, yaitu Mbak Maya. Mbak Maya inilah yang ternyata berkomitmen untuk memelihara 2 kucing gue. Kucing gue sebenarnya satu lagi adalah kucing teman gue yang meninggal dunia, dan sampai sekarang alhamdulillah mereka tetap sejahtera dan mereka tetap terawat gitu ya. Dan ini ada satu pemikiran yang bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Komitmen itulah yang penting banget. Jangan sampai kita dihantui rasa bersalah karena kita tidak berkomitmen terhadap kucing-kucing yang kita sayangi. Jangan sampai ibaratnya habis manis sepah dibuang, ketika kita sayangnya sudah habis, ketika kita banyak sekali kesibukan-kesibukan yang kita alami, yang kita jalanin, akhirnya kucing kita terlantar dan akhirnya mereka tidak diperhatikan sama sekali. Mungkin ada yang meninggal, ada akhirnya di over-adopt sama orang lain, dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin saja membuat kita harus berpikir 1000 kali ketika kita pengen memelihara kucing, apalagi di rumah. Memang nggak ada sih orang yang sempurna 100%, tapi paling tidak kita harus berusaha mensejahterakan kucing-kucing peliharaan kita. Oke, itu saja sebuah pertanyaan dari gue. Sudah siapkah memelihara kucing-kucing peliharaan di rumah? Kalau belum siap, jangan dipaksakan. Tapi kalau sudah siap, harus siap untuk berkomitmen menjadi anak buah dari kucing kita. Dialah bosnya, dan harus mensejahterakan mereka sampai akhir hayat mereka. Kalau tidak siap,
Mendingan kita menjadi cat lover yang biasa saja, yang realistis, yang punya kucing yang ada di luar sana kita kasih makan, atau bertemu di shelter-shelter kita memberikan mereka bantuan, dan hal-hal positif lainnya. Oke lah kalau kayak gitu, daripada berpanjang-panjang lebar, kita langsung saja closing. Mudah-mudahan saja ini bisa menambah informasi bagi cat lover yang ada di luar sana gitu ya. Bagaimanapun juga memang pengalaman yang berbicara gitu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.